Selamat pagi teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali mengajak Anda berbincang dalam public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Saat ini kita akan membahas tentang alur pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Bersama narasumber sudah hadir di studio Andika Media. Yang pertama ada Pak Karjito AMD PK MM, Kepala Ruang Rekam Medis dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Pak Karjito, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Adnan. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa dan tentunya banyak informasi yang ingin kita gali ya dari Pak Karjito ya. Siap. Di sebelahnya juga hadir Mbak Betty Susanti, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mbak Betty, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Adnan. Iya, sekarang rutin ya. Bergantian ya sekarang ya. Semakin banyak yang akhirnya berjumpa dengan masyarakat lewat Andika Media ya. Betul sekali Mas Adnan. Ada promo-promo menarik kah yang bisa dibagikan ke teman-teman nanti? Tentunya selalu ada promo-promo menarik ya Mas Adnan. Dan juga nanti ada coming soon nih layanan-layanan baru insya Allah ya. Nanti kita coba bahas inovasi-inovasi baru dari HVA ya. Betul sekali Mas. Oke, kita ke Pak Karjito teman-teman tentang alur pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit HVA Tulungrejo. Mungkin sebagian masih belum memahami atau mungkin masih awam juga ya, mau ke rumah sakit belum tentu. Ada yang baru pertama kali harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, kebingungan itu ya wajar saja. Wajar. Bisa dijelaskan dulu alurnya akan seperti apa, awal yang orang bisa lakukan apa ini Pak ketika datang ke Rumah Sakit HVA Tulungrejo? Iya, baik. Untuk alur dan prosedur pendaftaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Tulungrejo itu sebetulnya sama ya. Kita tidak membeda-bedakan pasien, tetapi secara sistem itu kami bedakan pasien BPJS dan non BPJS seperti itu. Karena kalau pasien BPJS ada kewajiban bagi mereka untuk bisa daftar secara online lewat aplikasi mobil CKN. Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk pasien yang non BPJS, kita fasilitasi dengan pendaftaran online melalui website RSHVA online atau sistem kami yang namanya Simfonia Mobile, seperti itu. Jadi nanti bisa diakses melalui apa? Bisa download di Play Store, seperti itu untuk Simfonia Mobile-nya. Oke. Ya. Kemudian? Jadi nanti kalau pasien sudah daftar secara online akan mendapatkan nomor antrian dan estimasi layanan. Jadi nanti pasien bisa datang ke rumah sakit sesuai dengan tanggal dia daftar dan menyesuaikan estimasi dia dilayani tersebut. Artinya pendaftaran itu harus melalui online Pak? Manual itu tidak dilayani? Kami sebenarnya tidak wajib, tapi kita menyarankan untuk bisa online karena apa? Karena terutama untuk pasien-pasien BPJS itu ada kuota untuk masing-masing dokter spesialisnya. Sehingga nanti kalau tidak daftar online takutnya kuota itu sudah penuh, sehingga kalau daftar onset kita sudah tidak bisa menerima lagi. Oh, seperti itu. Itu ya. Kemudian untuk tahapannya akan seperti apa Pak? Tahapan setelah pasien daftar online ya. Jadi datang ke rumah sakit sesuai hari bukanya poliklinik dan menyesuaikan jam estimasinya. Sehingga apabila datangnya menyesuaikan dengan jam estimasi dilayani, itu mereka tidak perlu antri banyak di rumah sakit atau antri panjang ya. Karena kebanyakan pasien-pasien itu kan datang ke rumah sakit tidak menyesuaikan jam layanannya, sehingga dia harus menunggu waktunya. Padahal datang sewaktu-waktu ya. Iya, seperti itu. Sehingga apabila dia datangnya lebih awal, waktunya banyak terbuang di rumah sakit. Sedangkan kita ada yang namanya standar mutu layanan. Jadi untuk pasien rawat jalan itu semaksimal mungkin bisa kita layani dalam waktu kurang dari 1 jam. Seperti itu. Itu tujuannya supaya tidak menambah antrian pasien di rumah sakit. Standarnya itu ya Pak ya? Iya, kurang dari 1 jam ya? Iya, tertangani. Ya. Jangan sampai nanti pasien
nunggu lama gitu. Sementara kan butuh penanganan segera ya. Iya. Jadi supaya pasien juga tidak terlalu lama di rumah sakit, dia bisa menggunakan waktunya di luar rumah sakit untuk kepentingan yang lain seperti itu. Deh. Untuk pendaftarannya sendiri kapan boleh dilakukan? H-1 atau ada ketentuan waktu tertentu? Baik, untuk pendaftaran online kami bisa diakses H-7 dari Polipraktek seperti itu. Oh, agak jauh juga bisa ya ternyata? Bisa sekali. Ya, tapi tujuannya kenapa sih kok harus ada batasan H-7 supaya pasien itu benar memastikan kalau dia memang bisa hadir sesuai dengan jadwal itu. Karena takutnya pengalaman kami kalau kita buka jauh-jauh hari ternyata mungkin kondisi pasien sudah berbeda sehingga dia sudah kontrol sebelumnya atau kontrol di rumah sakit seperti lainnya seperti itu, sehingga kuota yang sudah diakses itu tidak jadi dipakai. Kan kasihan ini kalau kuota penuh ternyata pasiennya tidak jadi kontrol, sehingga pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan tidak punya kesempatan untuk bisa kontrol seperti itu. Jadi maksimal H-7 ya? Iya, betul. Jangan sampai H-30 hari gitu sudah daftar ya. Ya itu nanti takutnya kalau terlalu panjang justru mereka batal gak jadi periksa karena kondisi pasien kan kadang berubah-ubah seperti itu. Nah, setelah daftar kemudian tahapannya akan seperti apa? Ada semacam nomor registrasi yang nanti didapatkan? Jadi setelah pasien datang ke rumah sakit bisa menunjukkan bukti booking online-nya kepada petugas kami. Untuk pasien-pasien BPJS kita siapkan atau sediakan APM. APM itu anjungan pendaftaran mandiri yang bisa dilakukan oleh pasien. Tetapi karena memang terkadang pasien atau keluarganya kan belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga kami siapkan petugas khusus untuk bisa membantu proses check-in pasien atau keluarganya di APM seperti itu. Tujuan APM ini adalah untuk mempercepat proses administrasi kami. Jadi verifikasi kami, APM kami sudah terbridging atau terkoneksi dengan aplikasi BPJS seperti itu. Jadi sehingga mereka check-in, terus setelah berhasil check-in dia akan mendapatkan nomor antrian dan bisa langsung menuju ke poli. Seperti itu. Tapi kalau memang lewat check-innya dia belum berhasil, maka pasien tersebut harus dilayani di loket kami karena berarti ada kendala atau masalah persyaratan yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Baik. Teman-teman bisa bergabung juga untuk bertanya kepada Pak Karjito selaku Kepala Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Mungkin ada pengalaman, kebingungan atau bahkan rencananya akan periksa di sana supaya nanti tidak bingung apa yang harus dilakukan. Mungkin nanti beberapa pertanyaan bisa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama tim dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare, teman-teman. Bersama narasumber Pak Karjito AMD PKMM, Kepala Ruang atau Karu Rekam Medis IHC Rumah Sakit Tulung Rejo Pare. Pak Karjito, kalau selama ini ya yang di lapangan begitu atau di masyarakat sendiri yang sering terjadi, mungkin ada kesalahan-kesalahan atau kebingungan-kebingungan problem yang dialami masyarakat ketika awal daftar atau berobat ini apa sih yang ini bisa nanti diluruskan, Pak? Ya, oke, terima kasih. Kendala-kendala yang sering dialami oleh pasien atau masyarakat yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Tulung Rejo paling banyak itu kuota penuh, itu pertama. Terus yang kedua tidak bisa daftar karena belum ada yang namanya surat rencana kontrol. Itu yang untuk pasien BPJS. Seperti itu ya. Jadi untuk pasien BPJS itu kalau mau kontrol harus memastikan sudah punya surat rencana kontrol. Seperti itu. Sehingga kalau dia mau daftar lewat mobile JKN itu akan ada informasi bisa daftar seperti itu. Dan surat rencana kontrol itu harus ditepati untuk akses waktunya supaya aman untuk dia sendiri juga aman untuk rumah sakit seperti itu. Aman dalam hal ini secara klaim karena kan BPJS itu ada aturan-aturan khusus yang harus kita tepati oleh pasien dan oleh rumah sakit seperti itu. Kalau maju
itu tidak bisa, tapi kalau mundur bisa, namun harus menyesuaikan atau mengupdate lagi surat rencana kontrol tersebut. Seperti itu. Setelah kontrol, itu apa ada semacam notifikasi bahwa ini sudah ditangani segala macam, itu ada Pak? Notifikasi di mana maksudnya? Di aplikasinya supaya kita tahu, oh ternyata jangan sampai terjadi misalnya sudah daftar atau rencana kontrol tapi ternyata tidak dipenuhi, nggak datang atau lupa dan sebagainya. Oh, kalau yang namanya surat kontrol itu akan secara sistem kami itu sudah terbitkan dengan aplikasi BPJS sehingga setelah selesai dilayani pasien akan dibuatkan surat rencana kontrol untuk kunjungan berikutnya dan itu akan muncul di aplikasi BPJS atau mobil CKN itu sesuai dengan tanggal yang sudah dibuatkan oleh dokternya seperti itu. Jadi pasien bisa melihat kapan waktunya kontrol tersebut di aplikasi mobil JKN. Seperti itu. Jadi kalau itu bisa dilihat berarti pasiennya aman bisa daftar ke rumah sakit Rejo. Tapi kalau ternyata tidak, itu akan ada bukan notifikasi ya informasi kalau surat rencana kontrolnya tidak sesuai seperti itu. Baik. Bu Indi di Kediri, apakah semua pasien rawat jalan bisa menggunakan layanan pendaftaran online? Dan juga bagaimana dengan pasien baru yang belum pernah berobat agar berobat bisa nyaman dan juga tenang? Pak Gugun di Blitar, punya orang tua lansia dan kurang terbiasa menggunakan teknologi. Solusinya bagaimana agar tetap bisa menghindari antrian panjang? Apakah lansia didahulukan? Ya, langsung monggo ditanggapi Pak Karsito. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama untuk pasien baru ya tadi ya. Untuk pasien baru kami sediakan juga pendaftaran khusus ya. Secara onset itu ada di rumah sakit kami di loket 1 namanya. Itu nanti akan dilayani di situ. Tetapi untuk pendaftaran secara online pun dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa karena apa? Karena memang untuk pasien baru ini kita masih membutuhkan input yang namanya data pribadi pasien secara lengkap seperti itu. Jadi bisa langsung online, bisa langsung data ke rumah sakit. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk Pak Gugun ya, punya orang tua lansia, kurang terbiasa menggunakan teknologi. Ini kendala banyak orang nih sepertinya. Iya. Oke, terkait pertanyaan yang lansia, kami ada yang namanya fast track ya Bapak ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin kurang bisa terkait digital, nanti bisa bilang ke petugas kami, akan dibantu oleh petugas tersebut. Jadi kami siapkan petugas untuk bisa membantu para pasien yang belum terbiasa menggunakan digitalisasi tersebut. Dan fast track itu kami khususkan tidak hanya untuk manula, tetapi juga pasien-pasien yang mungkin mengalami gangguan aktivitas, seperti harus pakai kursi roda atau harus diberangkar. Yang berkebutuhan khusus ya? Iya, betul. Iya. Ada, nggak perlu pakai aplikasi tadi ya, nanti dibantu petugas. Kalau secara aplikasi biasanya kami sarankan untuk dibantu anak atau saudaranya yang bisa secara online, daftar secara online. Karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, setiap poliklinik ada kuota seperti itu. Jadi kalau dia memakai fasilitas BPJS, sebaiknya menggunakan pendaftaran online supaya bisa masuk kuota tersebut. Sedangkan untuk pasien-pasien non BPJS insya Allah bisa sewaktu-waktu atau aman karena memang tidak ada kuota. Seperti itu Pak. Ya, itu semoga cukup membantu menjelaskan ya apa yang dimaksud oleh Pak Gugun. Ini berarti kalau yang fast track tadi ada semacam prioritas ya bagi pasien lansia atau berkebutuhan khusus tadi. Iya, karena kami juga inginnya mereka juga selama di rumah sakit tidak banyak mengalami kendala, proses periksanya juga cepat, seperti itu Pak. Jalurnya di mana Pak? Ada keterangan di situ yang bisa dituju? Di situ ada loket itu ada tulisan kami Pak untuk fast track seperti itu. Iya, jadi selain kami juga menyediakan informasi itu, petugas kami juga akan secara otomatis mengidentifikasi ini pasien ini harus dilayani secara fast track atau secara reguler seperti biasa seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang belum daftar online ini, kemudian datang tiba-tiba langsung mau berobat atau periksa gitu, apa yang harus dilakukan Pak? Ada 2 kriteria lagi ya Pak ya. Kalau
yang baru datang ke onset itu pasien BPJS, otomatis kita harus menanyakan dulu persyaratan sebagai peserta BPJS sudah oke atau belum, seperti itu. Jadi kalau semuanya oke, syaratnya pertama kepesertaan aktif, dia punya rujukan dari PPK 1. PPK 1 itu vaskes tingkat pertama yang biasanya ada di tertera di kartu BPJS-nya. Ya. Dan itu yang pertama. Itu yang kedua, apakah kuota poli tersebut juga masih tersedia? Seperti itu. Jadi kalau kuotanya sudah penuh, ya kita arahkan ke hari lain atau ke poli lain dengan dokter yang berbeda yang buka pada hari tersebut. Seperti itu. Baik. Jadi tetap bisa kita layani, namun kita juga harus memperhatikan syarat dan ketentuannya agar semuanya lancar. Tetapi untuk pasien-pasien yang non BPJS itu juga kami sesuaikan dulu apakah dokternya masih buka atau sudah tutup, seperti itu. Ya, jadi nanti tetap bisa kami layani di loket pendaftaran kami. Iya. Maksudnya polinya apakah masih bisa buka atau sudah tutup gitu, Mas? Iya, seperti itu. Karena terkadang gini, dokter itu memang masih di poli, tetapi mungkin karena jumlah pasiennya banyak, terus tingkat kelelahan dokter juga ini ya. Makanya pendaftaran baru di stop dulu. Iya, jadi kita tanyakan dulu ke dokternya bisa nerima atau enggak. Dokter juga manusia ya. Iya, tapi tetap kita usahakan pasien yang ini bisa diterima dengan berbagai pendekatan kami ke dokter spesialis. Supaya itu tidak sampai menimbulkan antrian panjang numpuk gitu, apa memang ada komunikasi khusus kepada pasien yang baru datang atau sedang nunggu itu, Pak? Ya. Untuk menghindari antrian, kami per Agustus ini sudah mencoba untuk membagi APM kami yang dulunya kita sentralkan di lantai 1, sekarang kita pecah menjadi 2 tempat. Jadi di lantai 1 ada 2 APM, yang di lantai 2 ada 2 APM juga. Nah, ini ternyata juga sangat efisien untuk mengurangi antrian di loket 1 sehingga pasien-pasien yang sudah daftar online itu bisa langsung menuju atau check-in di APM-nya menyesuaikan dengan tempat polikliniknya. Jadi kalau tempat polikliniknya ada di lantai 2 bisa check-in-nya di lantai 2. Kalau tempatnya di lantai 1, check-nya di lantai 1. Akan tetapi kami menyarankan bagi pasien-pasien yang akan periksa ke poli dan membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti laborat, radiologi, ECG atau lain-lain, bisa melakukan check-in di lantai 1. Kenapa? Supaya pasien itu tidak riwa-riwi atau naik turun lantai 1, lantai 2. Karena pemeriksaan penunjang kami adanya di lantai 1. Seperti itu. Biasanya kayak merasa kok di pingpong sih, padahal itu ya Pak. Iya. Jadi kami berusaha untuk supaya pasien itu tidak riwa-riwi seperti itu. Baik. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafi Atulung Rejo Pare bersama narasumber Pak Garjito AMD PKMM Karu atau Kepala Ruang Rekam Medis dari Rumah Sakit Hafi Atulung Rejo Pare, membahas tentang alur pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Tulung Rejo. Teman-teman yang ingin berinteraksi masih ada kesempatan, silakan 081134544000, 081134544000 atau melalui komentar ya. Ini bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar tayangan Anika TV live di Facebook KG243. Pak Garjito, selama ini yang persoalan klise sebenarnya masalah antrian yang panjang, kemudian merasa pasien ini kok nggak diperhatikan segala macam di berbagai tempat layanan kesehatan seperti itu biasanya kan. Sudah nunggu lama. Ini sebenarnya kesalahannya ada di mana, dan kalau di HVA bagaimana cara meminimalisir adanya problem semacam ini, Pak? Ya, baik. Terkait antrian yang panjang, sebetulnya bisa disiasati dengan menyesuaikan jam estimasi layanan tersebut, Pak. Jadi dari awal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memperkirakan, kita itu lihat nomor antrian yang sudah dapat kita dapatkan dari pendaftaran online, itu misalkan jam 9 mulai dilayani. Berarti kan biasanya informasinya setengah jam sebelumnya itu diharapkan datang, karena untuk proses
check in dan melalui persiapan tersebut, atau mungkin butuh pemeriksaan laborat atau penunjang yang lainnya seperti itu. Sehingga kami menyarankan datang ke rumah sakit sesuai dengan estimasi pelayanan. Itu. Kalau dapat jam 9 pagi jangan jam 5 sudah berangkat ya Pak ya, gitu ya. Nanti kelamaan nunggunya gitu ya. Disesuaikan itu. Artinya begitu ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila sudah terlanjur datang ke rumah sakit, mungkin bisa koordinasi dengan petugas kami, ya nanti akan dicarikan solusi terbaik supaya pasien ini tidak terlalu menunggu lama seperti itu. Apalagi untuk pasien-pasien yang masuk dalam kriteria fast track seperti itu, ya. Sehingga kami berharap ada komunikasi juga dari pasien atau keluarganya ke kami supaya kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafi Atulung Rejo Pare. Saya Adnan Raharja masih memandu bersama narasumber Pak Karjito, AMD PKMM, Kepala Ruang Rekam Medis IHC RS Tulung Rejo Pare. Kita masih membahas tentang alur pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Tulung Rejo. Bahwa tadi sebenarnya ada dua ya kategori pasien BPJS dan non BPJS yang memang itu bukan karena pilih-pilih ini perlakuan yang berbeda, tetapi karena memang secara sistem saja ya. Iya betul. Iya. Memang sistem yang mewajibkan mereka harus dilayani nggak sama seperti itu. Jadi bukan, karena saya pasien ini kok jadinya perlakuannya berbeda. Enggak. Kalau Hafi Tulung Rejo Pare sama pelayanannya. Kalau pelayanan sama, kita usahakan sama, tidak mendiskriminasi bagian apapun, hanya sistem atau cara kami untuk melakukan pekerjaan kami aja yang berbeda seperti itu. Kalau kaitan tadi Pak Karjito, ini kadang-kadang kan kontrolnya berbeda ya. Ketika kita daftar tadi ada semacam surat rencana kontrol tadi. Iya betul. Kemudian ada semacam problem ya, entah karena lupa atau ternyata ada kendala lah pokoknya di sisi pasien, ternyata tidak sesuai dengan ini. Apa yang harus dilakukan ketika datang ternyata tidak dilayani Pak? Karena tidak sesuai tadi. Yang pertama ya jelas kita akan memberikan edukasi kepada pasien karena dia sudah datang ke rumah sakit ya Pak ya. Apabila dia datangnya maju, seperti yang saya sebutkan tadi, itu belum bisa dilayani sebagai peserta BPJS. Karena memang ada case-case tertentu, terutama untuk pasien-pasien kronis, itu diwajibkan kontrol ke rumah sakit itu 1 bulan sekali. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, bisa dilayani di fasilitas kesehatan satu atau fasilitas kesehatan terdekat dari domisili pasien. Itu. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kalau lihat dulu ini surat rencana kontrolnya, dia datang ke rumah sakit itu apakah mundur. Kalau mundur, maka kita akan membuatkan atau mengedit atau memperbarui surat rencana kontrol pasien tersebut. Dia maunya tanggal berapa mau berkunjung lagi ke rumah sakit. Sehingga pasien bisa melakukan pendaftaran online dengan surat rencana kontrol yang baru. Seperti itu. Dan apabila kondisinya memang harus hari itu dilayani, berarti nanti kita akan mengarahkan ke dokternya terlebih dahulu. Kita dokter IGD, apakah keluhan pasien ini termasuk kondisi darurat. Kalau memang kondisi darurat, kita bisa layaninya bukan di rawat jalan, tetapi di unit gawat darurat. Seperti itu. Jadi nanti dokter yang akan memastikan ini bisa dilayani sebagai peserta BPJS di rumah sakit kami, seperti itu. Bergabung Pak Irawan di Jepun Tulung Agung. Pak Irawan. Selamat siang Mas Adnan. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya, ketika kan kita mau periksa kan kita daftar via JKN gitu. Nah, ketika kita sudah dapat nomor antrian, nah apakah nanti di rumah sakit kita pendaftaran ulang atau gimana? Terus kemudian itu terkadang itu dokter itu kan ada cuti gitu ya. Nah, itu apakah ada grup? Karena gini,
pernah saya itu periksa di salah satu rumah sakit, tiada konfirmasi, tiba-tiba terlanjur saya sudah izin tidak masuk kerja karena untuk periksa gitu loh. Ternyata dokternya itu cuti, tidak ada kabar. Apakah di Tulungrejo ada pemberitahuan atau punya grup tertentu untuk pasien bisa mengetahui, oh ternyata dokter ini cuti, jadi kita mengundur ke gitu, Mas Tetan. Baik, itu saja Pak Irawan. Siap. Terima kasih Mas Anad. Di monitor lewat radio Pak Irawan di Jepun Tulungagung, terima kasih. Silakan Pak Karjito. Ini kita jawab pertanyaan yang pertama atau yang langsung live. Yang telepon dulu nggak apa-apa ini. Yang telepon dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Irawan atas pertanyaannya. Iya memang banyak ya kasus-kasus seperti itu ya. Sudah terlanjur daftar, ternyata dokternya ambil cuti malahan kan. Untuk periksa itu. dokter itu ambil cuti sampai. Iya. Ya dari yang pertama saya jelaskan dulu untuk pasien-pasien yang sudah daftar lewat online, kalau datang ke rumah sakit tidak perlu daftar lagi karena memang sudah mendapat nomor antrian secara online dan itu bisa dilihat di HP-nya masing-masing ya, biasanya ada bukti bookingnya itu. Jadi kalau sudah daftar ke rumah sakit, maka pasien bisa langsung check-in di APM. APM yang ada di rumah sakit, itu nanti setelah dari APM berhasil bisa langsung ke poli dan nomornya akan sesuai dengan kode booking yang ada di HP pasien masing-masing. Seperti itu. Terus kendalanya memang pernah terjadi dokter ternyata cuti mendadak seperti itu ya. Kalau dokter cuti mendadak, biasanya mereka akan info ke kami sehingga kami bisa menindaklanjutikan ke pasien seperti itu. Jadi untuk dokter-dokter yang menginfokan kami mungkin 1 hari sebelumnya itu petugas kami akan melakukan informasi kepada pasien kalau pasien terjadwal dokter itu tidak bisa praktek pada jam yang dimaksud. Melalui apa? Melalui WA. Ke pasien-pasien yang rencana akan terjadwal di hari tersebut. Itu ya. Misalkan hari ini dokter ortopedi tidak praktek, biasanya sehari sebelumnya itu akan menginfo. Jadi pada besok pada dokter itu menginfo, kami akan segera melakukan informasi atau memberikan informasi pada pasien melalui WA masing-masing kalau dokternya tidak praktek dan kami mengarahkan untuk bisa daftar lagi sesuai hari dokternya itu praktek kembali seperti itu. Ya. Terus untuk pasien-pasien yang ternyata dokternya itu cutinya pada hari H, terus pasiennya sudah terlanjur datang ke rumah sakit, itu kita tawarkan lagi karena di kami itu ada beberapa dokter spesialis yang sama, sehingga kita tawarkan ibu atau bapak ini ada dokter yang dimaksud hari ini kebetulan tidak bisa praktek, akan tetapi dokter yang sama, spesialis yang sama, kami ada hari ini dengan dokter B, akan tetapi waktunya mungkin yang tidak sama, kadang jamnya berbeda, jamnya berbeda seperti itu. Apakah berkenan? Kalau memang berkenan, kita akan daftarkan secara onset di aplikasi kami, sehingga nomornya juga tidak akan sama dengan yang dokter pertama seperti itu. Tapi kalau memang pasiennya tidak mau ganti dokter untuk hari itu, ya kita tidak apa-apa dan kita menyarankan untuk daftar online lagi sesuai dengan dokter yang dimaksud buka praktek seperti itu. Nanti ada solusi, selalu ada solusi yang ditawarkan ya. Opsi-opsi tersebut tinggal pasien bagaimana menerima yang mana ya. Betul. Jadi kita usahakan supaya pasien-pasien yang sudah datang ke rumah sakit itu mendapatkan pelayanan kami itu tidak bingung seperti itu. Ya, sehingga pasien kalau dia mau ke dokter yang sama, dia juga bisa melakukan pendaftaran lagi. Dan untuk daftar ke hari yang lain, tentunya petugas kami juga akan membuatkan atau merubah surat rencana kontrolnya sesuai dengan kapan dia akan kontrol ke rumah sakit. Seperti itu, Pak. Pak Karjito, tadi ada pertanyaan dari Bu Ratri ya. Pak, betul setelah pulang dari rumah sakit ada jadwal kontrol kemudian tidak dimanfaatkan, akhirnya fasilitas BPJS tidak bisa
manfaatkan secara beberapa hari. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Rati atas pertanyaannya. Dan ini memang sering ditanyakan oleh pasien-pasien. Memang untuk pasien-pasien peserta BPJS yang habis rawat inap itu ada kewajiban kontrol ke rumah sakit tetapi itu pun juga harus sesuai dengan surat rencana kontrol yang dibuat oleh dokter yang merawat pada rawat inap. Karena apa? Karena setiap pasien yang rawat inap itu tidak semua kasus bisa melakukan kontrol ke rumah sakit. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita opname karena sakit diare, ya, pada waktu pulang kondisinya sudah sembuh. Nah, jika kondisi pasien sudah dinyatakan sembuh dan fit layak untuk dipulangkan, maka kontrol pos rawat inapnya itu tidak harus ke rumah sakit, bisa kontrolnya ke PPK 1 atau fasilitas kesehatan yang tertera di kartu pasien tersebut. Jadi tidak wajib ke rumah sakit. Akan tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalkan patah tulang gitu ya, kan biasanya dioperasi. Berarti itu harus kontrol ke rumah sakit. Nah itu biasanya nanti dokter akan merencanakan kontrol pos rawat inap 1 minggu setelahnya, dan bisa maju sesuai dengan kondisi pasien seperti itu. Nah, kontrol pos rawat inap itu hanya bisa dipakai 1 kali. Jadi tidak bisa berkali-kali. 1 kali ya? Iya, betul, seperti itu. Untuk kontrol selanjutnya, jika pasien masih mempunyai surat rujukan dari PPK 1 dengan dokter penanggung jawab yang sama, berarti kontrol selanjutnya setelah pos rawat inap bisa menggunakan surat rujukan dari Vaskes 1. Tetapi kalau memang belum memiliki surat rujukan dari PPK 1 yang sama, pasien wajib memeriksa dulu ke PPK 1. Nanti kalau memang diperlukan untuk dirujuk ke rumah sakit, maka PPK 1 atau Vaskes 1-nya akan membuatkan rujukan ke rumah sakit seperti itu. Jadi batas maksimal untuk penggunaan surat rencana kontrol pos rawat inap itu 1 bulan. Ya, dari kalau 1 bulan tidak dipakai, tidak bisa digunakan untuk kontrol pos rawat inap. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Karjo, kalau tadi banyak pertanyaan tentang problem atau kendala-kendala yang dihadapi pasien. Poin-poin yang perlu ditegaskan kembali atau diingatkan supaya teman-teman tidak mengalami kendala, kemudian apa yang bisa dilakukan pasien dan upaya dari HVA sendiri untuk meminimalisir ada problem di lapangan semacam ini. Iya, oke. Yang pertama untuk menghindari kendala-kendala selama kita ingin berobat ke rumah sakit HVA, kalau peserta BPJS, yang pertama pastikan memiliki rujukan dari PPK 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pasien lama dan sudah pernah kontrol ke rumah sakit, pastikan memiliki surat rencana kontrol. Ya. Terus apabila kontrol maju dari surat rencana kontrol, mungkin bisa bertanya dulu ke rumah sakit dengan nomor Halo HVA, itu apakah memungkinkan kami kontrol hari ini, seperti itu. Nanti biasanya petugas akan berkoordinasi dengan pihak terkait memungkinkan atau tidak. Nanti akan diinfo melalui Halo HVA, seperti itu. Terus untuk mundur itu pun juga harus menginfokan ke Halo HVA, atau mungkin bisa secara mandiri merubah surat rencana kontrolnya sesuai dengan kapan dia mau kontrol, seperti itu. Terus yang terakhir, pastikan kepesertaannya di BPJS juga aktif. Dalam hal ini IOR-nya harus rutin setiap bulan. Betul. Seperti itu. Takutnya nanti kalau rujukannya dari PPK 1 sudah masih aktif, ternyata kepesertaan yang aktif itu juga tidak bisa kami layani, seperti itu. Betul, karena namanya sakit kan nggak bisa kita tahu ya kapan terjadinya, kegawat daruratan juga nggak tahu waktunya ya. Betul. Jadi penting sekali menjaga aktifnya kepesertaan BPJS, karena yang namanya sakit itu kan sewaktu-waktu ya. Kalau sewaktu-waktu berarti kita bisa menggunakan fasilitas BPJS itu dengan mudah dan aman, seperti itu. Baik.
Sekarang saya geser ke Mbak Betty Susanti, staf pemasaran Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Dari tadi senyum-senyum, sebenarnya pengen sharing informasi-informasi yang menarik dari tim pemasaran HVA ini. Monggo Mbak Betty. Iya Mas Adnan, agak nggak bisa ngelihat ini loh, speaker diem kan. Oke Mas, kalau tadi kan sempat dipertanyakan untuk bagaimana sih tadi menghubungi pendaftaran ketika mungkin tanggal kontrolnya sudah terlewatkan, pasien tidak bisa mengganti nomornya sendiri, tidak bisa mengganti tanggalnya sendiri. Teman-teman semuanya bisa menyimpan nomor pendaftaran, di mana nomor pendaftaran ini berfungsi jika nanti memang tanggal kontrolnya sudah terlupakan, misalkan harusnya kontrol di tanggal 8, baru ingat di tanggal 12, sudah nggak bisa dirubah di aplikasi, maka bisa menghubungi nomor pendaftaran di WA only saja, itu di nomornya 0812 3203 1400, 0812 3203 1400, dikonfirmasi untuk kemarin tidak kontrol di tanggal berapa dan pergantian di tanggal berapa, dibantu oleh teman-teman dari rekam medis untuk merubah pendaftarannya. Seperti itu. Terus kemudian untuk promo-promo spesial tentunya Rumah Sakit Tulung Rejo pasti punya promo-promo spesial ya. Ini salah satunya kan masih dalam rangka HUT ya Mas Adnan ya. Jadi itu masih ada paket hemat 17% untuk yang mau rawat inap. Itu di ruang suite, VVIP dan juga VIP mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Promo keduanya ada paket persalinan SC atau seksio cesaria. Itu untuk persalinan normalnya di VIP-nya promonya tinggal 10 sampai 11 juta, VVIP-nya 12 sampai 13 juta dan di suite-nya 15 sampai 16 juta. Untuk SC persalinan SC di VIP-nya 18 sampai 20 juta, VVIP 22 sampai 23 juta dan untuk suite-nya di 25 sampai 27 juta. Serta ada terakhir paket spesial kemerdekaan, layanan paket Merdeka 1 cuman 106.000 aja sudah dapetin pemeriksaan kolesterol, trigliserid, asam urat dan juga gula darah. Paket Merdeka 2 125.000 sudah dapat gula darah suatu dan HbA1c. Dan layanan fisioterapi hemat 17% untuk TENS dan juga SWD di 150.400 rupiah. Serta nanti mungkin ke depan ini sedikit spill ya Mas Adnan ya, bahwasanya nanti Rumah Sakit Tulung Rejo akan ada layanan baru. Ya layanan baru dan mungkin next akan diundang ke sini juga ya Mas Adnan ya. Nanti ada sedikit spill adalah kita akan ada layanan baru pain clinic dan sport medicine. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya ini masih coming soon ya istilahnya Mas ya. Bisa diikutin terus untuk Rumah Sakit Tulung Rejo, baik teman-teman semuanya mau mengikuti di Radio Andika ataupun juga di sosmed kami, silahkan nanti untuk update layanan terbaru dari Rumah Sakit Tulung Rejo. Dan tentunya kalau mungkin ada kendala apapun Mas Adnan, pendaftaran ataupun mungkin terkait dengan layanan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi nomor-nomor yang sudah ada di sosmed kami, nanti bisa untuk kami bantu untuk mendapatkan kemudahan layanan di Rumah Sakit Tulung Rejo. Siap, pokoknya the best lah ya. Amin. Mbak Betty terima kasih untuk informasinya, juga Pak Karjito juga. Sama Mas Adnan. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Siap. Teman-teman, itu tadi tim dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, ada Pak Karjito, Kepala Ruang Rekam Medis dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, Pak Karjito AMD PKMM, kemudian juga ada Mbak Betty Susanti, staf pemasaran dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Teman-teman silakan bisa memanfaatkan layanan terbaik dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Segera bisa langsung ke rumah sakit. Nah, untuk dapat informasi-informasi tadi langsung on the spot ya, bisa didapatkan pelayanan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare.